Selamat pagi Bu Regina. Oke, selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Kita masuk dalam meditasi kepada sahabat-sahabat kita, jiwa-jiwa di api penyucian. Jiwa-jiwa di api penyucian disatukan dengan kita melalui ikatan kasih. Ingatlah bahwa kita terikat dengan jiwa-jiwa suci melalui rantai spiritual ilahi. Sama seperti kita, mereka diciptakan menurut gambar Allah, dibeli oleh darah Yesus yang mulia, dilahirkan kembali melalui air baptisan. Mereka telah digendong oleh dada yang sama seperti kita, yaitu dada gereja. Kita adalah anak-anak dari ibu yang sama. Seperti kita, dan mungkin di samping kita, mereka duduk di meja suci, tempat mereka menerima janji suci kehidupan kekal. Mereka membawa serta harapan yang sama ke kehidupan berikutnya, yang meredakan kesedihan kita sendiri selama jarak kita di bumi ini. Anggota tubuh yang sama, pewaris kerajaan yang sama, mereka suatu hari nanti akan menjadi teman kekal kita. Namun, di antara mereka dan kita, ada perbedaan dalam hal mereka sedih, tertawan, terpenjara, martir, dan tidak berdaya untuk meringankan penderitaan mereka sendiri. Mereka ini harus menunggu pertolongan dan penghiburan kita. Kita harus membantu mereka. Apakah mereka tidak berhak mengharapkan kasih dan belas kasihan kita? Jika anak-anak dari satu keluarga saling mengasihi dengan lembut, jika penderitaan yang satu menjadi penderitaan yang lain, bukankah hal yang sama akan terjadi pada anggota gereja? Di manakah kasih kita jika kita tidak mengasihi jiwa-jiwa yang malang itu, yang terlantar dalam siksaan mereka? Mungkinkah kita sebagai manusia dan orang Kristen tidak peka terhadap penderitaan mereka? Marilah kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Marilah kita mengasihi mereka sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Dengan demikian, kita akan mendatangkan kelegaan dan kebebasan bagi mereka. Anak-anakku terkasih, tulis Rasul Paulus sesaat sebelum kematiannya. Marilah kita tidak hanya mengasihi dengan kata-kata kita, tetapi juga dengan sungguh-sungguh dengan tindakan kita. Mereka bersatu dengan kita melalui ikatan persaudaraan. Di antara suara-suara yang memanggil kita, tidakkah kalian mendengar suara seorang saudara laki-laki, saudara perempuan, anak, pasangan yang cintanya telah menyatukan dan kematian telah memisahkan? Suara seorang ibu, seorang ayah yang darahnya mengalir di pembuluh darah kalian? Darah itu, keluarga itu, apa yang mereka katakan? Datanglah untuk menolongku. Aku telah memanggilmu begitu lama. Engkau adalah satu-satunya yang kumiliki, namun engkau tidak datang. Datanglah dengan hatimu, dengan doamu, dengan kasihmu,
dengan pengabdian-Mu. Datanglah dan keluarkan aku dari jurang yang menyala-nyala ini. Datanglah dan berikanlah aku surga, Tuhan, keabadian. Datanglah. Bagaimana kita dapat menolak panggilan yang menyedihkan itu, permohonan yang mendesak itu? Mungkinkah kita telah berkontribusi pada peningkatan waktu yang dihabiskan di api penyucian bagi mereka yang telah begitu mencintai kita? Muda kesaksian, pada tahun 1864, seorang seniman Yahudi bertobat saat menyampaikan homili tentang Ekaristi Kudus. Setelah dibaptis, ia menghabiskan hidupnya ke sebuah biara yang sangat sederhana, di mana ia akhirnya meninggal di sana. Ia menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari di hadapan sakramen Maha Kudus, dan dalam luapan semangatnya, ia memohon kepada Tuhan kita secara khusus agar ibunya bertobat. Ia tidak memperolehnya, dan ibunya akhirnya meninggal. Ditusuk oleh belati penyesalan yang tajam dan pahit, putra yang setia itu pergi dan berlutut di depan tabernakel dan menyerah pada kesedihannya. Ia berkata, "Tuhan, memang benar aku berhutang segalanya kepadamu. Tetapi apa yang telah kutolak? Masa mudaku, harapanku, kesejahteraanku, ikatan keluarga, tempat beristirahat yang sah. Aku mengorbankan segalanya ketika Engkau memanggilku. Aku akan memberikan darahku jika Engkau meminta. Sekarang Engkau, Tuhan, kebaikan-Mu yang kekal, yang berjanji untuk memberi kembali 100 kali lipat. Engkau telah menolak jiwa ibuku. Ya Tuhan, aku sekarat karena kemartiran itu. Napasku keluar dariku. Air mataku mencekik hati yang malang itu. Tiba-tiba, suara misterius terdengar di telinga pria tersebut. Suara itu berkata, "Hai orang yang kurang beriman, ibumu telah diselamatkan. Ketahuilah bahwa doa memiliki kuasa atasku. Aku telah mengumpulkan semua yang kau persembahkan untuk ibumu, dan takdirku mencatatnya di saat-saat terakhirnya. Saat ia menghembuskan napas terakhirnya, ia melihatku dan berseru, 'Tuhanku dan Allahku.' Jadi, kumpulkan keberanianmu, ibumu telah terhindar dari kutukan, dan doa serta permohonanmu yang sungguh-sungguh akan segera membebaskan jiwanya dari penjara api penyucian." Pastor Herman segera mengetahui dalam penglihatan lain bahwa ibunya sekarang berada di surga. Marilah kita berdoa untuk orang tua kita yang telah meninggal. Mari kita berdoa bersama. Kasihanilah Tuhan atas jiwa-jiwa yang telah Kau persatukan dengan jiwaku melalui ikatan yang begitu erat dan lembut, dan yang telah Kau perintahkan untuk kukasihi dan hormati. Ya Tuhan, kasihanilah jiwa orang tuaku, para dermawanku, dan sahabat-sahabatku
Tuhan, izinkan kami untuk menunjukkan belas kasihan-Mu bagi mereka dengan doa-doa dan air mata kami. Oh Yesus, oh Maria, jadilah pendamai bagi mereka. Panggil anak-anak-Mu dan saudara-saudara kita ke tanah terang dan damai yang menyegarkan itu. Amin. Terima kasih.